Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam hadirin sekalian. Selamat datang di acara kami pada hari ini, yaitu Certification Connect Insights from Cloud Security and Networking Enthusiast. Oke, baik. Hadirin sekalian, mohon maaf atas keterlambatan kita sekitar 24 menit dari yang seharusnya, karena tadi ada beberapa kendala. Namun, saat ini yang kalian tunggu-tunggu adalah acara pada hari ini yang akan dibawakan oleh 3 orang pemateri kita, Kak Ananta Fatur, Kak Raihan Adi Arba, dan juga Kak Arkan Wisnu Pratama. Nah, sebelum memasuki sesi pematerian yang mana mungkin teman-teman sekalian sudah nungguin nih, tapi kita sebelumnya perlu untuk menerima sambutan dari Ketua Circle Telkom University Purwokerto sebagaimana penyelenggara utama dari acara pada hari ini, sehingga saya panggil untuk Ketua Circle Telkom University Purwokerto yang digantikan oleh Sekretaris Divisi TI Circle Telkom University Purwokerto, Muhammad Dimas Hafiz Faturrahman. Dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kenalkan nama saya Muhammad Dimas Hafiz Faturrahman. Di sini saya izin menggantikan Kak Dimas Sodikin selaku Ketua Circle periode 2024-2025 dalam menyampaikan kata-kata sambutan pada acara malam ini. Aku juga dapat kata-kata sambutan dari Kak Dimas Sodikin. Aku izin bacain ya. Pertama-tama, aku mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat para peserta dan para panitia yang sudah hadir dan mensukseskan acara kita malam ini, yaitu Certification Connect, Insight from Cloud, Security, and Networking Enthusiast. Acara kita malam ini merupakan momen yang sangat penting untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan wawasan, dan berbagi inspirasi di antara kita semua. Acara kita malam ini juga menjadi langkah awal yang sangat penting bagi teman-teman semua untuk membuka wawasan terkait sertifikasi-sertifikasi yang ada di dunia teknologi. Contohnya ada sertifikasi AWS, MTCNA, dan CEH. Diharapkan setelah mengikuti acara malam ini, rasa penasaran teman-teman semua terkait sertifikasi yang sudah saya sebutkan tadi dapat terjawab. Jika dirasa kurang juga teman-teman bebas untuk menanyakan langsung kepada pemateri kita, yaitu ada Nata Fatur, Raihan Adi Arba, dan Arkan Wisnu Pratama. Atas nama Ketua dan seluruh panitia, saya mengucapkan yang terima kasih atas partisipasi aktif dari semua pihak. Semoga teman-teman semua mengikuti acara ini dengan penuh semangat dan antusiasme yang tinggi, sehingga tujuan acara ini dapat tercapai dengan optimal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Muhammad Dimas Hafiz Faturrahman. Baik, teman-teman, untuk ke acara selanjutnya yang kalian nanti-nanti nih, pematerian untuk acara pada hari ini. Saya ingatkan lagi, acara pada hari ini, Certification Connect, Insights from Cloud Security and Networking Enthusiast, yang mana di sini kita bakal membahas banyak banget ya topik-topik yang menarik, terutamanya mengenai tentang 3 topik, Cloud, Security, dan Networking. Yang mana di masing-masing topik ini kita juga sudah mengundang para pemateri kita yang luar biasa ya teman-teman, karena mereka semua ini pemateri kita ini juga sudah certified atau sudah bersertifikasi menurut topik-topik masing-masing topik tersebut. Oke, langsung saja saya panggilkan dan saya perkenalkan sekalian pemateri kita pada hari ini. Yang pertama, Kak Arkan Wisnu Pratama, Mikrotik MTCNA Certified. Yang kedua, Kak Rihan Adi Arba, Certified Ethical Hacker atau CEH. Dan yang ketiga, Ananta Faturrahman, AWS Azure Certified. Saya panggilkan untuk ketiga pemateri kita, silahkan maju ke depan. Kak Arkan Wisnu Pratama, Kak Raihan Adi Arba, dan Kak Ananta Fatur.
Oke, terima kasih ya buat Kak Arkan, Kak Raihan, dan Kak Fatur. Panggilannya, mohon maaf, dari bertiga mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, dari saya dulu ya mungkin. Eee saya Arkan Wisnu Pratama, saya biasa dipanggil Arkan. Enaknya saya sih dipanggil Arkan aja nggak apa-apa sih, Mas, Arkan aja. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Raihan Hadiarba, bisa dipanggil Raihan atau Adi juga boleh. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman udah sering lihat aku ya di event circle, AWS, atau NEF, atau yang lain. Jadi nama aku Muhammad Ananta Faturrahman, biasa dipanggil Fatur dari IF Angkatan 22. Oke, terima kasih buat Kak Arkan, Kak Raihan, dan juga Kak Fatur yang sudah menyempatkan hadir untuk menjadi pemateri kita pada hari ini. Oke, jadi gini Kak, hari ini kita ada acara namanya Certification Connect Insights from Cloud Security and Networking Enthusiast. Nah, di sini teman-teman tuh pada penasaran nih mengenai topik dari sini. Mungkin mereka bisa mendapatkan insight yang lebih jauh, lebih dalam, apalagi dari kakak-kakak sekalian yang pasti udah berpengalaman ya. Selain bersertifikasi juga pastinya berpengalaman. Nah, mungkin kita bisa langsung saja nih ke pemateri kita yang pertama, Kak Arkan Wisnu, pertama Kak Arkan ya. Arkan mau membawa tentang topik apa nih? Untuk pada malam hari ini saya akan membawa materi terkait MTSNA, apa aja yang dibahas, sama nanti mungkin kalau sempat ya saya kasih sampel gitu. Oke. Untuk saat ini sih paling baru penjelasan sama pengertian materi-materinya aja. Oke, kalau kayak gitu mungkin teman-teman sudah penasaran ya dengan Kak Arkan ini yang mana tadi topiknya sudah dijelaskan secara sekilas. Langsung saja Kak, kita pengen tahu nih silahkan Kak Arkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Arkan Wisnu Pratama, kembali lagi. Oke, pada kesempatan kali ini, bisa lanjut dulu. Saya sendiri di sini udah bersertifikasi MTCNA. Saya juga sudah pernah coba cybersecurity juga. Saya juga jadi cloud di GDGOC, menjadi mentor ya. Kalau kalian nih besok nih GDGOC oprek, mungkin lah lumayan lah. Saya nanti yang ngajar gitu, kalian kalau di bidang cloud ya. Nah ini IG sama LinkedIn saya. Mungkin itu aja. Bisa lanjut. Oke, untuk di Mikrotek sendiri itu banyak ya sertifikasinya. Yang utama atau yang paling basic yang kita harus pelajari dulu atau harus dapatkan dulu itu adalah MTCNA. Yang selanjutnya kalian bisa milih nih mau yang sertifikasi yang seperti apa gitu. Jadi ada spesialisnya masing-masing gitu. Yang paling basic itu adalah MTCNA. Dan paling advance dari itu ada MTCN, MTCIN deh. Lanjut, lanjut lagi mas. Oke, di MTSNA ini nanti kita tuh belajarnya basic-basicnya aja. Cuma cukup banyak di sini nih dari mikrotik, wireless, NAT, traffic control, DHCP, firewall banyak banget yang bakal kita pelajari. Cuma bagian dasarnya aja yang kita pelajari gitu. Nggak perlu terlalu mendalam. Yang penting kita tahu apa saja yang dipelajari sama materi-materi yang akan keluar nanti di MTSNA. Lanjut. Lanjut lagi. Oke, ini sebenarnya eh, kita juga harus hafal ya OSI model nanti juga di MTCNA kita tuh harus hafal nih OSI berapa ini masuknya ke berapa gitu. Contoh deh saat kita nih ada berapa total OSI layer gitu kan ada 7 di sini. Nah ya, kita keluar itu tuh kalau di MTCNA ini biasanya cuma 3 nih, yang layer 1 sampai layer 3. Yang dimana itu berkaitan dengan network semua dari dari physical layer, dari data link sama network layer yang dimana nanti bahas IP antar network dan juga bridging dan sebagainya gitu. Lanjut. Oke. Ya dari teman-teman di sini ada yang tahu IP address kelas-kelasnya enggak? Tuh, hafal. Hafal enggak? Hafal. Dari kelas A sampai D, sampai E di sini. Fungsinya juga hafal ya. Subnetnya hafal. Nah, itu nanti keluar tuh semua tuh di MTCNA tuh. Dari A sampai E.
Dari kalau default subnetnya kan udah kelihatan tuh di ini sama fungsi-fungsinya. Yang biasanya dipakai tuh kalau di MDCNA, dia tuh nanya ini fungsi dari kelas A, kelas B, kelas C dan masing-masing. Ini juga dijelasin kalau semisal subnet berapa aja yang masuk sama fix dan sebagainya gitu. Ya, lanjut. Nah ini cukup banyak ya yang saya masukkan di PPT. Ini tuh kita lihat nih, ini ada IP address sama netmasknya, ada host yang bisa dipakai, ada subnet sama netmask yang biasanya tuh keluar nih di soal. Contoh ya, di soal MTCNA ada subnet 22, nanti netmasknya berapa? Ada subnet 30, nanti netmasknya berapa? Gitu. Nanti tuh kita harus apal. Kalau nggak apal ya kalian bisa nyarinya lah. Lihat polanya kok. Dari 52, 48, 40 kan urutan dan polanya kelipatan 4 dan sebagainya. Ya, bisa lanjut. Oke, di NAT itu ada dua tipe network. Dua tipe ya. Ada static NAT sama dynamic. Di mana fungsinya itu nanti dijelasin juga di mana pas saat kita ini kita ngerjain MTCN. Di mana fungsi statik itu aku bakal ngejelasin kalau ini tuh tapi yang nggak bisa dirubah dan harus tetap sama sampai nanti akhir juga harus dipakai gitu. Dan kalau dinamik biasanya tuh dipakai untuk IP yang kayak WiFi gini nih, yang kepakainya tuh bisa kepakai siapa aja dan ganti-ganti, nggak harus sama terus gitu. Ya bisa lanjut. Nah, wireless nih. Ini juga nanti keluar nih. Ini aku ambil dari materi basicnya si MTCNA. Udah ada dokumen juga. Untuk TCNA ini di wireless itu tuh ada bahas kayak security, monitoring, setup simple wireless link, sama konsepnya juga. Nah, jadi teman-teman nih, aku mau nanya, biasanya nih kalau lihat apa nyalain hotspot gitu, biasanya password apa sih yang dipakai? Passwordnya kayak security-nya gitu, PPA. Ada kan? Gitu kan, kelihatan kan? Nah, juga nih, ini monitoring tools nih, biasanya ditanyain juga monitoring tools. Itu yang biasanya dipakai. Monitoring tools-nya biasanya dipakai nih juga nih, ditanyain biasanya buat ngapain gitu. Contoh snooker gitu sama registration table. Nanti dilihat buat monitoring jaringan, buat monitoring ini dan sebagainya gitu. Ya bisa lanjut nih. Ya lanjut. Oke. Nah, di routing ini nih, kita tuh sebenarnya anak MTC, sorry, anak network tuh biasanya ngurus routing juga. Ngarang-ngarain IP, mau ngarahin kemana. Contoh nih kita harus, dan nih saya satu WiFi, saya mau taruh WiFi ini di gedung gitu, ruangan. Saya pengen sebar ini tuh ruang-ruangan tertentu gitu. Dan WiFi-nya juga apa namanya? Kita tekan tuh harus tepat gitu. Biar apa? Biar nanti tuh kebagi rata di setiap kelas. Ini kan ada wifi-nya sendiri nih, ada access point-nya kalau nggak salah di sana kan. Luar juga ada. Biar apa? Biar semuanya tuh kebagian. Nanti juga di MTCNA ini kita tuh nanti ada jenis-jenisnya. Kita juga ada jenis routing konsepnya. Nanti kita harus bahas juga. Ada static routing. Nah, kalau static routing itu nanti kita nggak usah apa ya namanya ya, kayak routing tersebut tuh udah dirutekan dan udah nggak bisa diganti-ganti lagi gitu, misalnya, karena emang udah template-nya gitu. Lanjut. Oke, ada yang tahu konsep bridging nggak di sini? Ada yang tahu nggak? Nggak ya. Kalau yang tahu tuh kayak dia tuh apa ya sebutannya ya, enaknya ya? Dia tuh kayak ngejembatanin lah, jembatanin contoh ya, contoh aja. Kita tuh punya pernah main VM nggak di sini? Virtual mesin. Nah, VM. Nah, itu kalau kalian tahu ya, itu di bridge tuh dari IP yang awalnya
apa, dari VM tuh yang awalnya nggak bisa akses internet keluar, sampai kita tuh bisa akses internet keluar. Bisa ngakses, contoh kalau kita pakai VM yang terkunci gitu, bisa ngakses, website, dari yang sebagainya gitu, yang langsung terhubung ke internet. Oke, bisa lanjut. Oke, di sini nggak ada yang tahu nggak pemandangan DHCP? DHCP? Nggak ada. Fungsi DHCP nggak ada yang tahu kan di sini? Oh ada? Ada. Nah, aku jelasin dah di sini dah. Oke, biasanya nih kalau kita masang WiFi ya, kita bikin setup WiFi gitu, kan ada IP-nya tuh kita harus tetapin sendiri biasanya, harus tetapin sendiri, yang dimana kita harus bagikan ke masing-masing orang. Nah, kalau kita pasangnya statik yang tadi saya jelaskan di awal, yang IP-nya itu tetap dan nggak berubah-ubah, IP-nya itu bakal lama dong kalau aku bagiin ke 100 orang contohnya lah. Nah, fungsinya DHCP ini tuh nanti kita bakal bagiin IP-nya itu secara random atau acak gitu, broadcast lah ke orang-orang gitu. Yang dimana itu bakal membantu banget di kondisi-kondisi tertentu. Nanti juga di MTCNA tuh ada dipertanyakan biasanya tuh fungsi dari DHCP sama biasanya kondisi-kondisi apa yang dipakai gitu. Kalau contoh kan DHCP biasanya buat broadcasting, kalau yang statik biasanya tuh biasanya udah dia tuh nggak kemana-mana, udah di setting dan ya udah tinggal kita pakai di situ. Kayak contoh pernah ke warnet nggak teman-teman di sini nih? Pernah kan? Nah itu kan emang udah di setting semuanya, tinggal pakai aja tuh, nggak perlu masang wifi lagi kan, nggak perlu ini lagi. Jadi udah ada gitu internetnya, udah nyambung juga. Oke lanjut, lanjut lagi. Nih, lanjut. Nah ini nih sertifikasi-sertifikasi yang emang lanjutan atau spesialis dari MTCNA. Ini kan bakal lanjut nih, kalau kalian nih pengen lanjut spesialisnya ada nih MTCRE yang routing engineer yang dimana kalian tuh kalau ngerutein apa dari IP-IP ini tuh mau ke arah kemana aja. Contoh aku IP ini pengen nyambung ke kelas ini aja cukup lah. IP ini mau kemana? Ini juga ini bahasnya ada VLAN yang dimana nanti juga bakal lebih dalam lagi gitu pembahasannya ya. Nah untuk di MTCNA itu tadi tuh kita juga udah bahas banyak banget ya dari materinya. Kita juga udah bahas sebagainya gitu ya. Tapi yang di sini nanti kita cuma lebih ke spesifik tuh, lebih ke spesifik petnya dari MTCNA. Di mana tuh nanti ada addressing juga baru, nanti juga ada shortest path first, ada yang di mana tuh kita nih ada routing nih, tapi kita cari yang paling cepat dulu tuh nanti bakal disamperin sama si ini, si internetnya gitu. Oke, bisa lanjut dulu Mas. Oke, sini juga ada lanjut ke materi Certified Wireless Engineer. Kita di sini kita nyeting-nyeting keamanan dari wireless juga, nyeting dari bikin bikin apa namanya, kayak tools juga, troubleshooting juga, advance, protokol dan keamanan gitu ya. Oke, jadi teman-teman nih yang kalian tahu dari wireless apa dah? Tanya nih saya. Kabel-kabel, Bluetooth, apa lagi? Dan banyak ya berarti ya, keamanannya juga nih. Ini juga nih kalian ya, kalau kalian pengen masuk ke cyber security ini nanti juga dibahas sama Mas Rehan. Kita tuh juga harus ada basic ini juga nih, basic networking. Kenapa? Karena contoh nih, sadar nggak sih kalau kalian nyambung WiFi tuh kalian bisa di tracking nggak? Bisa kelihatan juga datanya kalian. Apalagi nyambung WiFi-nya WiFi publik yang belum tentu itu tuh keamanannya terjamin. Nah, ya, gitu aja lah. Kalau nyambung tiba-tiba ya tahu sendiri ya, hilang semuanya. Oke, lanjut. Oke, di sini juga ada traffic control.
lanjut ini kan yang di mana kita nih bahas, ada DHCP client, ada DHCP server dan sebagainya gitu. Yang di mana fungsinya nih kalau kita nih misal nge-routing gitu. Ini juga nih, sorry ya, aku bahas dikit, di DHCP client sama DHCP server tuh nanti juga keluar di MTCNA sebenarnya. Ini cuma lebih berdalam lagi di, traffic control engineer yang di mana DHCP client sama DHCP server itu fungsinya beda. Client itu untuk ngambil internet dari luar. Kita tuh udah ada internet nih, contoh dari HP saya ya. Di HP saya ada internet masuk. Saya kan nggak bisa netapin IP-nya berapa kan, termasuk nanti juga tuh di mana eh, yang IP yang nggak akan didapat sama si router atau IP yang akan kita setting tuh nanti akan acak tuh kalau pakai DHCP, bukan statik ya. Nah, syarat DHCP kan gitu kan bisa ngambil IP-nya tuh acak atau random. Yang penting ada dan bisa terpakai gitu. Kalau yang DHCP server itu untuk bagiin apa ya? Bagiin IP-IP yang udah kita setting tadi. Yang supaya orang-orang tuh bisa mendapatkan akses internet yang sama dari yang saya kirimkan lewat HP gitu dan saya. Tuh, gitu lanjut. Ini MTCUME. Lanjutnya itu ada biasanya tunneling, PPWOE, multilink protokol, hotspot sama radius. Di sini tuh kita tuh bahas ya kalau kita tuh ngebikin protokol, bikin tunnel. Oh ya, ada yang pernah nyoba nggak? Kalau semisal saya nih punya laptop saya kan punya website pribadi gitu di laptop saya sendiri, kan nggak bisa diakses tuh kan sama orang lain kan? Nggak mungkin dong punya bisa akses dari jauh kecuali kita di GitHub atau mungkin di publik gitu kan. Nah, di sini tuh juga ada yang namanya tunneling nih. Ada yang tahu tunneling nggak? Tahu nggak? Tuh, ada yang tahu? Tunneling tuh gimana caranya kita tuh bisa ngakses si website tadi itu supaya bisa terakses ke orang yang ingin kita tuju. Tapi di mana caranya itu nggak lewat publik, tapi lewat IP khusus biasanya. Tapi yang di mana kita udah setting buat ada tunneling kan namanya seperti tunneling gitu, terowongan. Terowongan yang di mana kita bikin jalannya untuk menuju ke tujuan yang sana. Yang di mana akan bisa diakses sama orang-orang yang punya IP-IP tertentu gitu. Gitu. Bisa lanjut? Nah, ini nih MTCIP V6E. Nah, nanti di apa namanya di MTCNA kita juga belajar ya belajar basic dari IPv6. Ada yang tahu nggak basic IPv6 tuh apain aja deh? IPv6 tuh ada apa aja gitu? Ada yang pernah belajar nggak di sini? Nggak ada. Karena emang jujur ini materi susah, nggak bohong. Saya juga nyoba belajar juga cukup lama. Kalau yang kayak gini nih bisa dibilang ya butuh tahunan ada lah kalau mau belajar ini tahun atau lebih gitu. Karena emang IP-nya sendiri tuh udah nyangkut sama kayak MegaTrace. Jadi udah include tuh sama dan sebagainya gitu. Apalagi di sini IPv6-nya udah ada paket sama security-nya. Di mana udah ada keamanannya juga kan. Juga udah susah banget tuh. Kalau mau belajar juga butuh waktu. Apalagi kalau di sini nih mungkin ada waktu khususnya nanti untuk bahasa IPv6 doang. Oke, bisa lanjut. Nah, ini masuk ke security engineer. Nanti juga nih di MTCNA kita bahas security firewall. Atau firewall enggak? Apa itu firewall? Apa? Tembok? Tembok api? Bener sih, bener. Tembok api. Yang fungsinya itu untuk melindungi serangan cyber gitu. Ya walaupun walaupun nanti kita juga setting sendiri ya firewallnya. Kayak paket yang mau diturunin, paket yang mau didonin, paket masuk keluar yang dimana aksesnya tuh kita bisa tutup sendiri gitu. Nah, nanti juga ada filter firewall. Ada yang pernah dengar nggak contoh penerapan firewall kayak gimana? Ya ada, Windows Defender ada.
Misalnya keblok gitu ada yang ini, terus ada yang keblok gitu ada kan. Pernah dengar honeypot? Belum pernah? Belum pernah? Jadi tuh di mana kita tuh ngebahas eh, di honeypot itu nanti kita tuh mengalihkan serangan. Jadi contoh nih kita ada serangan ke IP tertentu gitu. Nah, honeypot itu menjadi tempat serangan itu tertuju, nggak akan masuk ke network utama, tapi bakal dibelokkan ke samping, bakal belokkan ke network yang lain gitu. Di mana bakal aman banget tuh buat ini. Nanti juga nih di MTCNA kalian bakal belajar firewall fungsinya. Nanti juga ada address list. Dia tuh nanti kayak tadi ya, penamaan alamat IP dan sebagainya, subnet dan sebagainya gitu. Bakal keluar semua sih. Asli. Walaupun cuma basic ya, tapi nanti bakal banyak banget yang keluar. Ya bisa lanjut Mas. Ya, sebenarnya saya pengen pengen kasih contoh soal, cuma kayaknya belum sempat. Jadi ini yang bisa lanjut lagi nggak Mas? Lanjut lagi sekali. Lanjut lagi. Maju, maju. Nah ini yang advance. Nah, sebenarnya dulu tadi nggak karena kehabisan waktu ya. Ini yang advance saya bahas dikit, maju lagi dikit Mas. Nah, yang advance ini yang terakhir nih, ini sertifikasi terakhir yang bisa kita dapatkan dari MTCNA, yaitu MTCN, yang dimana harus dapetin sertifikasi MTCNA dulu sama MTCRE dulu, baru bisa ngikutin sertifikasi MTCN ini. Kenapa? Karena ini bakal lebih kompleks dan banyak banget yang dipelajari dari MTCNA dan sebagainya. Itu sih yang bisa saya presentasikan pada kali ini. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih banyak Kak Arkan. Silahkan duduk. Oke, mungkin langsung aja teman-teman. Tadi udah Kak Arkan sudah memberikan materi yang luar biasa ya. Jadi mungkin bisa buat bahan teman-teman ya nanti barangkali mau ikut sertifikasi dari Mikrotik juga ya. Oke. Mungkin kalau misalnya teman-teman nanti mau bertanya atau tadi sudah pengen bertanya, nanti disimpan dulu pertanyaannya karena nanti akan ada sesi tanya jawab tersendiri di akhir sesi materian. Oke, buat yang kedua nih teman-teman langsung saja ya. Pematerian yang kedua dari Kak Raihan di Arba. Silakan Kak. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai kita perkenalan dulu. Ya. Udah sepil semua ini, Mas. Oke, baik. Uh, oke, baik. Untuk nama tadi sudah, perkenalkan nama saya Rayhan Herba. Baik, langsung ke materi. Sebelumnya saya tanya dulu, apa itu ethical hacking gitu? Ada yang mau jawab? Yang belakang mau jawab nggak, Mas? Oke, mungkin next aja. Ethical hacking itu adalah proses mengeksploitasi sistem, menemukan sebuah vulnerability, rentanan keamanan, kemudian bertujuan untuk memperbaiki suatu sistem tersebut gitu. Nah, apa bedanya sih ethical hacker dengan ilegal? Tentunya dari awal ethical hacker itu memiliki izin resmi gitu. Jadi nggak seolah-olah kita ada web nih, ada web pemerintah langsung kontes gitu. Itu termasuk gatekeep ilegal gitu. Kalau webnya nggak open, istilahnya bug bounty gitu atau program untuk menemukan celah keamanan gitu. Kemudian dari tujuan ethical hacker memperbaiki suatu keamanan sistem gitu. Kemudian untuk legal itu biasanya juga bisa dipanggil dengan black hat, itu mengeksploitasi kerentanan dengan tujuan untuk mencuri atau mengganggu sistem gitu. Kadang juga yang masih marak terjadi itu web judi di situs pemerintah atau situs
instansi masuk kampus gitu, pasti ada. Kalau misal masih kurang percaya bisa dibuka HP masing-masing, kemudian ketik aja slot gacor seat dot acit atau go.id itu pasti ketemu. Next. Nah, mengapa keamanan siber itu penting? Indeks 2023 diambil dari BSSN. Pada Desember terakhir itu ada lonjakan kenaikan. Nah, apalagi yang atas itu ada sebuah email yang kena kita setelah itu biasanya kena hack. Kemudian dari email korban itu digunakan untuk menipu daftar kontak yang ada di email tersebut gitu. Bisa juga terjadi pada Telegram atau WhatsApp juga bisa. Ada juga itu modus yang namanya apa ya? Sewa WhatsApp kalau nggak salah. Itu juga bisa digunakan untuk kejahatan seperti ini. Kemudian yang kemarin ini udah mulai jarang ditemukan khusus APK terkuras hingga 1,4 M. Bayangkan tuh hanya install aplikasi, sekedar install aplikasi, uang yang di e-banking hilang semua. Mas. Nah, kita masuk ke sertifikat ethical hacker. Nah, di sini ada silabus. Silabusnya itu 20. Ada biasanya sih umumnya sertifikat ethical hacker itu ada trainingnya ke sertifikat ethical hacker yang teori gitu. Soalnya ada dua sertifikat ethical hacker yang praktik dan teori. Nah, untuk silabusnya itu sama sebenarnya. Cuman kalau yang praktik itu nggak ada semacam teori trainingnya itu nggak ada. Jadi langsung sama gitu. Nah, silabusnya itu membahas tentang introduction to ethical hacking. Di fase ini kita diajari tentang apa itu cyber hackers, yang mengenai CIA3S, kemudian apa itu malware, ransomware, dan sebagainya. Kemudian footprinting and recognition. Nah, ini bagaimana sih cara mengidentifikasi sistem, cara menemukan sesuatu hal yang sifat publik juga bisa atau bahkan ke privat. Tapi itu juga masuk ke enumeration and scanning networks. Jadi ke hal itu bisa disatukan gitu. Kemudian bagian vulnerability analysis itu merupakan bagian untuk mencari eh, kerentanan yang ada di sebuah sistem gitu. Misalnya ada database yang namanya CVE, tahu cuman vulnerability vector kalau nggak salah, singkatannya itu saya juga lupa. Itu merupakan arsip semua kerentanan aplikasi, baik aplikasi apa ya, kayak yang server Apache atau mungkin bisa juga WhatsApp itu juga ada database tentang kebocoran data atau kerentanannya di sana. Kemudian sistem hacking. Di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kita untuk melakukan petasan terhadap operasi sistem. Misalnya itu tentang SMB, Telnet, FTP, SH, itu menggunakan fungsinya biasanya Hydra. Kemudian malware piece. Kita akan mempelajari tentang jenis-jenis malware, entah itu malware yang sifatnya bisa cukup mencuri data atau yang lain. Kemudian sniffing. Sniffing itu juga bagian dari network. Tadi juga saya jelaskan sama Mas tentang penggunaan WiFi publik gitu. Jadi ketika suatu user melakukan koneksi ke WiFi publik itu juga bisa kena celah datanya, bisa diambil gitu. Kemudian bagian social engineering. Bagian social engineering biasanya kita sudah nggak main apa itu kelemahan sistem. Yang kita cari adalah kelemahan manusianya. Soalnya yang Eee, ini interaksi langsung lewat chat atau telepon gitu. Biasanya korban yang paling sering kan lewat telepon, mengaku sebagai dari instansi pemerintah atau yang lain gitu. Kemudian kita membahas log service, session hijacking,
FID, DS, Firewall, dan Honeypot. Jadi udah dijelaskan sama Mas Arkan. Kemudian kita masuk ke bagian hacking web server. Bagaimana cara menemukan kerentanan di eh, web server, Apache atau yang lain gitu. Kemudian picking up aplikasi web application. Nah, di sini juga mempelajari tentang apa itu metodologi testing dan web web testing yaitu WAP stop trend. Kemudian hmm, di bagian selanjutnya kita masuk ke SQL injection. Nah, ini merupakan sebuah kerentanan keamanan yang cukup bisa membuat bocoran data pada bagian suatu web atau aplikasi gitu. Kemudian tracking wireless networks. Itu juga tadi udah beberapa hal yang disampaikan oleh Smart Akan tentang WPA2 kalau nggak salah. Ya. Jadi ini juga mempelajari tentang bagaimana sih cara kita untuk melakukan serangan pada wireless gitu. Entah itu bagaimana cara kita untuk membobol WiFi, melakukan evil twin attack. Jadi suatu ketika saya masuk ke jaringan kampus misalnya, saya bisa membuat suatu login page di HP kalian yang terhubung gitu dan lain sebagainya. Kemudian hacking mobil platform itu biasanya menggunakan Metasploit kalau nggak salah dulu itu membuat suatu aplikasi kemudian dijalankan untuk melakukan remote control gitu dan itu bisa dijalankan melalui publik bukan hanya lokal, tapi APK undangan atau yang lain. Kemudian masuk ke cloud computing dan cryptography. Nah, ini adalah tools yang sangat umum digunakan di dunia cek atau ethical hacking. Yang pertama adalah Nmap. Dari Nmap, kita bukan hanya untuk memindai suatu port atau yang lain, cuman tapi kita bisa melakukan pemindaian terhadap suatu rentanan gitu. Dengan Nmap itu juga salah satu yang powerful. Kemudian kita menggunakan Parrot OS di C yang versi 12 versi 11 ke atas kalau nggak salah. Itu udah lepas dari Kali Linux. Kita udah menggunakan Parrot OS, tapi basicnya masih sama, kita masih menggunakan Debian. Kemudian SQL Map itu untuk melakukan suatu eh, mengeksploitasi suatu kerentanan SQL injection. Kemudian Metasploit Framework ini untuk kasih sistem, entah itu Android atau web, itu bisa juga gunakan untuk brute force suatu web aplikasi. Kemudian untuk selanjutnya kita menggunakan OpenVS itu untuk melakukan vulnerability assessment. Kemudian John the Ripper, Hydra itu gunanya sama untuk membuat force entah itu SSH, SMB, Telnet atau yang lain. Kemudian Shodan itu digunakan untuk melakukan scanning perangkat apa saja yang terhubung ke internet. Setelah itu adalah Nikto, tentu untuk melakukan analisis kerentanan keamanan pada sistem. Dan Group Suite sama OAuth Zap itu alat aplikasi untuk melakukan pentesting terhadap sistem web gitu. Nah, ini adalah perbedaan antara ethical dan ceh teori. Ketika ceh teori itu ada 125 soal dalam waktu 4 jam dan minimal skor yang harus didapatkan itu sampai 85. Kalau nilainya itu nilai total akhir 125, minimal itu harus benar 90. 90 ya, 90. Kalau misal 89 aja udah nggak lolos gitu. Kemudian untuk praktikal itu 4 jam dan itu maafnya online. Jadi kita harus mengerjakan ujian eh, layarnya share screen, kameranya open,
mikrofonnya open gitu, itu harus mumpuni semua, kalau nggak bisa. Minimal passing score-nya itu semua total soal itu ada 20 soal dan harus terjawab 15. Nah, ini adalah tata letak apa ya, security career itu tingkatannya. Di Czech itu ada yang namanya Czech Master. Master itu ketika sudah menyelesaikan Czech praktikal sama Czech teori, itu langsung akan mendapatkan Czech Master otomatis gitu. Untuk misal yang masih mau coba-coba nih tapi belum berani ke Czech, nah dari biaya juga cukup tinggi, itu bisa mulai dari SHE atau Ethical Hacking Essential dan beberapa course essential lainnya. Kemudian untuk beginner bisa masuk ke cyber security teknikian, kemudian core CND itu network defender untuk blue team atau yang cek. Kemudian untuk yang spesialis itu bisa menggunakan si PENS atau sertifikat penetration testing atau CD sertifikat untuk DevOps. Nah, di sini ada kalau misal mau ambil sertifikasi di mana? Ini ada yang paling rekomendasi sih di Esconsil gitu. Karena apa? Karena kursnya online dan itu fleksibel bisa kapan saja. Itu bentuknya video, tapi materinya juga pasti bahasa Inggris. Kalau di Indonesia ada Crossnote, Crossnet, dan Metrodata dan IT Centrum gitu. Kalau biasanya sih yang Crossnet sama IT Centrum atau Metrodata, kalau Metrodata saya kurang paham itu berapa hari trainingnya, tapi umumnya itu hanya 5 hari. 5 hari itu 4 hari teori, 1 hari eksam gitu. Dan itu kalau misal kalian mau eksam, walaupun ada trainingnya, jangan terlalu fokus dengan training yang diberikan. Karena dalam 4 hari itu harus mengajar 20 modul gitu. Dan itu suatu yang tidak mungkin untuk ya orang biasa seperti saya. Nah, tips dan triknya gimana? Gabung komunitas cyber security. Komunitasnya di mana? Di kampus ada Seronetics. Kemudian untuk yang luar ada si orang siber. Kemudian ada lagi itu namanya eh, non cyber team itu juga komunitas publik untuk belajar cyber security. Nah, selalu belajar karena di cyber security itu ilmunya akan terus tambah gitu dan suatu ancaman itu kan terus baru gitu. Setiap ada rentanan ah, sebuah ada sistem yang keamanannya baru 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 mulai, pasti itu akan ada yang mencari gitu. Dan itu akan menambah suatu kerentanan yang namanya zero day atau masalah. Kemudian gunakan waktu baik mungkin. Untuk exam itu cuma 4 jam. Ya, 4 jam. Maaf, maaf, 6 jam yang teori. Dan itu soal 125. Soalnya bentuknya cerita semua. Bahas lagi. Nah, kemudian yang tips terakhir, jangan hanya menghafal soal, tapi pahami konsep. Jangan hanya tahu kalau escalation itu di si exploit script 27, terus pasti bug SQL. Nah, itu belum tentu. Kemudian ada input form, pasti bug SS, type scripting, itu juga belum tentu. Next, Mas. Nah, ini adalah sampel. Ada yang mau jawab? Pertanyaannya, apa itu social engineering? Ada yang jawab jawaban A? Angkat tangan jawaban A? Oke, oke, oke. Jawabannya B, benar-benar. Next, Mas. Nah, sampel. Alat yang digunakan untuk memindai jaringan. Apa nih? Nmap atau Wireshark?
Jawabannya NF. Nah, untuk saat ini, keamanan siber itu bukan hanya pilihan siapa yang minat tentang cyber security bukan, tapi udah kebutuhan lagi. Karena apa ya? Itu suatu modus penipuan itu akan selalu update gitu terhadap suatu teknologi dunia saat ini. Kalau kita nggak upgrade ya siap-siap aja bisa jadi kalian target selanjutnya gitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Kak Raihan atas pemateriannya. Luar biasa banget ya teman-teman. Jadi ya seperti yang tadi kalian lihat ya, intinya kalian tuh jangan jadi illegal hacker. Kalau istilah ethical hacker, peretas yang beretis. Ya kalau bahasa Inggrisnya di bahasa Inggris kayak gitu. Yang terakhir di Kak Fatur. Silahkan Kak mengenai topik cloud. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kenalan lagi ya. Jadi nama aku Muhammad Ananda Fatur Rahman. Aku semester 5 ternyata. Udah ingetnya kemarin mah gue. Jadi aku dari AWS itu megang AWS Certificate Solution Architect yang associate sama Cloud Practitioner. Nah, sebenarnya event ini tuh aku yang ide cuy. Aku kayak mikir sebenarnya dulu kan aku next dulu deh mas. Next. Aku ngide kayak dulu tuh aku pas masih mulai belajar tuh bingung cuy mau mulai dari mana lah kebetulan karena aku udah mulai mendalami suatu bidang terus juga aku ada kenalan Mas Raihan, Mas Arkan dan teman-teman yang lain jadi ngide aja apa nih nggak bikin event yang bahas terkait sertifikasi di bidang IT. Nah, jadilah event yang ini yang memanggil 3 pemateri. Nah, jadi nalar ya aku kapten di AWS Cloud Club yang di kampus ini. Terus backgroundku cloud, aku megang sertifikasi AWS sama Azure sebenarnya. Nah, aku juga aktif di AWS User Group Indonesia. Jadi aku sering beberapa kali jadi panitia penyelenggara event AWS. Ya ini contohnya kemarin aku ke Jogja jadi panitia generatif AI. Besok rencana ke Jakarta jadi panitia event AWS Community Day Indonesia 2024. Oke, terus nah, aku juga berharap ini bisa bantu teman-teman buat minimal dapat gambaran lah. Nggak paham nggak apa-apa juga. Yang penting dapat gambaran setelah lulus. Oh ternyata bisa ya kita nguatin CV kita gitu dengan ambil sertifikasi. Lanjut Mas. Nah, ya ini kayak yang tadi aku bilang ya. Aku dulu bingung mau mulai dari mana dan setelah aku mau nggak mau belajar sendiri dan alhamdulillah udah cukup paham jadi aku ngerasa buat tanggung jawab buat bantu teman-teman yang lain. Nah, sertifikasi ini aku ngambil sertifikasi itu sebenarnya buat naikin ini aja sih cuy rasa pede aja. Kan aku ini nih sering ledekin orang kan. Lah aku juga takut diledekin balik kayak diomongin tong kosong nyaring punya kan. Ya minimal aku megang sertifikasi ini. Ya sertifikasi juga memiliki nilai plus untuk CV kalian ya. Ketika kalian lamar intern atau nanti setelah lulus kerja atau mungkin pas daftar aspraf atau organisasi. Tapi kalau kepanitiaan nggak tahu ya ngaruh apa enggak. Yes, terus selanjutnya aku bakal nunjukin ya mungkin pengalamanku pas ambil exam ya aku berarti udah 3 kali ambil exam cuy. Oke lanjut mas. Mungkin ke gaya pembawaanku kayak ngasprak aja kan ya. Aman kan ya teman-teman? Aku nggak biasa ngomong kayak gini sih. Biasanya ngasprak sih lancar sih. Oke, jadi dari AWS itu ada empat empat apa nih masuk tema ya? 4 topik ya. Yang pertama foundational ini buat starting teman-teman yang belum ada pengalaman sama sekali atau termasuk yang belum ada pengalaman di bidang IT cuy. Terus selanjutnya ada associate ini mulai lebih dalam. Selanjutnya ada profesional dan specialty. Kalau associate ini di Reddit atau di yang lain sih dia nyaranin bisa langsung ambil associate, nggak perlu ambil yang kondisional, soalnya ngabis-ngabisin duit cuy. Jadi setiap sertifikasi ini perlu duit. Nah, kalau yang profesional dan specialty dia cukup sulit, jadi harus ada pengalaman hands on di AWS-nya beberapa tahun. Nah, lanjut Mas. Nah, ini juga dari AWS sendiri tuh ngasih
certification path. Jadi seandainya teman-teman, oh, aku mau jadi solution arsitek, Mas. Oh, aku mau jadi application application arsitek, Mas. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Pertama itu ngambil cloud practitioner yang tadi awal, terus ada AI practitioner, itu mungkin opsional, juga ambil solution arsitek, solution arsitek associate, solution arsitek profesional, dan terakhir security. Kurang lebih gitu sih. Terus next, next, next lagi. Nah, ini ada yang lain-lain. Next, 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 next. Nah, nah, kalau yang paling dasar itu cloud practitioner. Jadi ini cocok buat teman-teman yang sekiranya aku mau belajar cloud terus mau ngambil sertifikasi. Lah itu cocok ambil yang cloud practitioner. Ini itu membahas terkait introduction ke cloud computing sama AWS Cloud Service. Jadi teman-teman nggak perlu ada pengalaman IT sebelumnya. Menurutku untuk eksamen itu kayak modelnya hafalan cuy. Jadi kayak service apa yang berfungsi untuk ini. Oh ternyata ini. Kurang lebih kayak gitu. Sebanyak 65 soal dan durasinya 90 menit plus ISL 30 menit. ISL itu English Secondary Language. Jadi kalau teman-teman bahasa ibunya bukan bahasa Inggris, jadi bisa dapat waktu tambahan 30 menit kayak aku yang kemarin ikuti. Lah untuk exam cost-nya tuh di 100 USD plus 11% PPN. Nah, dengar-dengar tahun depan kan 12% kan ya. Untuk exam cost ini beneran Joy. Aku kemarin habis 1,4 jutaan pakai uangku sendiri dan ternyata beberapa bulan setelahnya aku dapat kesempatan buat voucher gratis tapi nggak bisa karena aku udah terlanjur ngambil jadinya ya hilang 1,4 Joy. Oke, lanjut lanjut. Nah, begitu juga ada solusi arsitek associate ini aku juga punya ini. Lah kalau yang bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi itu kita cuma ditanyain service apa yang berfungsi untuk membuat virtual machine. Nah, kalau yang solusi arsitek ini itu kayak ada perusahaan membutuhkan web server yang sekiranya dia mau menghemat cost tapi tetap aplikasinya high availability. Nah, kira-kira perlu dikombinasikan service AWS apa aja? Nah, untuk yang solusi arsitek ini emang agak panjang lah ini ya, mengcover range AWS service, terus gimana service tersebut bisa dikombinasikan, terus bedanya sama solusi arsitek ini fokus ke resiliency, security, performance, dan cost juga ini lebih ya ketimbang yang buat tradisional tadi. Nah, untuk harganya itu 150 USD plus 11%. Kalau solusi arsitek associate ini aku tuh kemarin exam gratis dapat voucher dari AWS Cloud Club. Nah, untuk soalnya sama 65, durasinya 130 menit. Nah, pengalamanku ngambil ini itu waktunya kurang cuy. Soalnya panjang, perlu mikir, plus Inggrisku kan remet nih. Nah, jadi ya bener-bener sampai menit terakhir aku masih nge-next-nextin soal sih. Lanjut. Nah, selanjutnya ini ada Sysop Administrator Associate. Jadi kalau solusi arsitek itu kayak merancang arsitektur yang ada di AWS, sedangkan Sysop ini yang sudah mulai nge-deploy dan manage operation yang ada di AWS. Nah, untuk di level associate itu exam cost dan number question itu kurang lebih sama 150 USD, questionnya 65 dan durasinya 130 menit. Next, Mas. Nah, ini developer associate sama kayak yang sebelumnya, sama-sama level associate. Tapi ini better diambil sama orang yang backgroundnya developer. Jadi ya developing, deploying, debugging di cloud-based application yang menggunakan AWS. Nah, yang difokuskan itu ada SDK, terus API, CLI, security, serverless, core development, related service. Oke, lanjut. Nah, kalau AWS itu aku nggak tahu ya MPCNA sama C gimana. Kalau AWS itu pakai person view cuy, vendor yang ngawasin kita ujian. Jadi ujiannya ini benar-benar ujian cuy, nggak kayak kamu ikut bayar nggak ngapa-ngapain atau namatin kelas langsung dapat sertif gak gitu. Aku ngerjain soal dulu, kalau lulus ya dapat, kalau enggak ya duitnya hilang. Nah, bisa milih dua, bisa in person atau secara offline di person view yang ada di Jakarta, bisa juga online. Nah, karena aku di Purwokerto dan ribet ya, jadi aku ngambil yang online. Nah, enaknya sih enak ya karena ngerjainnya di kamar sendiri ya. Mungkin terbiasa teman-teman di lingkungan, di vibes belajar yang ada di kamar, terus lebih fleksibel terkait jadwal. Mungkin teman-teman yang bisa fokusnya pagi hari, siang hari, atau sore hari, atau mungkin
malam hari kayak aku tuh ngambil Azure, AWS, Azure itu aku ngambil jam 2 pagi, Cloud Practitioner jam 10 malam, terus yang Solution Architect jam 2 pagi, kelar subuh. Terus juga minusnya perlu white space. Jadi ketika kita exam tuh mic-nya nyala cuy, mic-nya nyala. Jadi kalau kita batuk atau apa ya, ngomong-ngomong yang aneh-aneh itu pasti ditegur sama proktornya. Kemarin aku ditegur karena menghela nafas kayak ditegur aku kayak gitu. Ya cuma gimana ya namanya orang pusing cuy. Juga perlu koneksi internet yang stabil. Pas itu aku nyalain hotspot sama ngeresar wifi sebelum mulai sih, itu doang persiapanku. Terus juga pasti banyak technical issue ya, karena ini ngerjain sendiri di laptop tanpa ada bantuan proktor secara langsung. Jadi ya biasanya di H-1 perlu ada kayak pretest gitu buat ngecek laptopnya kamu itu aman gini buat jalanin software yang dari recent view. Oke, next. Nah, tips mempersiapkan AWS exam ya tinggal belajar aja sih sebenarnya sih. Ini aku cuma ngarang biar kelihatan keren aja sih cuy. Intinya belajar terus praktis juga ya, jangan cuma belajar, kalau bisa ya kotorin tangan kalian buat hands on. Terus sama nggak usah kalau teman-teman mau ambil sertifikasi itu nggak usah nunggu sempurna cuy, kayak ah mau ngambil tapi kok takut gak lulus ya. Ya nggak salah sih, takut kan gak lulus kan wajar ya. Tapi kalau kamu berharap pengen dapat nilai yang sempurna banget tuh malah nggak jadi-jadi. Jadi untuk yang solution arsitek tuh aku sebenarnya belajarnya itu udah beberapa bulan. Tapi beberapa bulan ini dalam arti 1 hari aku belajar, 30 hari aku main Facebook cuy. Jadi bener-bener nggak efektif aku jujur kalau belajar bener-bener mut-mutan. Jadi pas itu di suatu malam, dari malam belum tidur sampai jam 4-an pagi, aku sebelum tidur ya biasanya orang kalau mau tidur kan ada aja IG-nya. Jadinya pas itu aku langsung Pak ambil aja nih ya exam AWS Solution Architect. Gambaranku, aku ngambil examnya itu jam 2 malam hari besoknya. Terus jam habis subuh aku tidur. Terus jam asar bangun, belajar-belajar di tugas terus sampai 2 langsung exam. Ternyata bisa-bisa aja kayak gitu. Cuma pas aku jam 2 masuk ke exam, aku nge-next setelah batch pertama examnya dan soal yang muncul aku langsung megang kepala anjir, bener-bener penyesalan terbesar ternyata. Akhirnya aku exam ya ngerjain soal mau gak mau dengan banyak ngeluh-ngeluhnya, banyak penyesalannya karena mikir voucher voucher 150 USD bakal melayang. Terus kelar tuh pas azan subuh, aku kelar azan subuh agak nyesel juga sebenarnya kayak kurang yakin kalau bakal lulus. Terus aku lanjut tidur, sorenya tuh ternyata dapat email kalau aku lulus, dapat dengan skor 790, KKM-nya itu 720. Jangan ledek cuy. Lulus is lulus, pass is pass. Kamu lulus dengan nilai berapapun dengan catatan di atas 720 ya kamu udah certified ya. Udah bener. Nah, nilai 790 kan harusnya rendah kan ya kalau KKM-nya 72. Lah, ternyata ada dosen nih di sini namanya Mega Pranata. Nah, dia itu sertifikat apa ya, solution arsitek. Dia dia emang ngambil duluan dari aku dan ternyata nilai dia tuh aku nggak tahu tepatnya berapa. Aku udah cerita ke dia, ya aku kali mepet kok. Tapi orang apa sih pas pas apa poin dulu. Jadi bahkan Mega juga nilainya di atas KKM tapi di bawahnya aku. Tapi ya yang namanya sertifikasi lulus is lulus cuy. Kamu nggak perlu nunggu aku mau ngambil tapi kok takut nggak 100 ya. Itu sebenarnya nggak masalah banget sih. Terus next ada apa lagi ya slide selanjutnya? Kalau di AWS itu tipenya pilihan ganda. Jadi kayak kayak apa ya? UNBK kali ya dulu. Kayak UNBK, terus untuk level lulusnya di 66% sampai 72%-an tergantung level associate ada sendiri, foundational ada sendiri, profesional ada sendiri, dan spesiality ada sendiri. Nah, untuk kadaluarsa dari examnya itu 3 tahun. Nah, sebenarnya dulu aku juga jadi pertimbangan sih pas semester awal kalau aku ngambil sekarang kira-kira pas lulus kerja masih aktif gak ya? Akhirnya tak tunda-tunda sampai semester empatan deh kayaknya kemarin. Terus aku pas semester 4 ada waktu, ada uang, jadinya ya ambil lah. Meskipun lulus masih hidup 1 tahun, insya Allah harusnya dapat kerja lah ya di dalam 1 tahun tersebut. Nah,
Tapi kalau kamu udah megang sertifikasi terus mau recertification atau nge-renew, memperpanjang, itu dapat diskon 50%. Jadi yang awalnya bayarnya 100 USD cuma bayar 50 USD plus pajak 11%. Nah, terus juga di sini ada saran, jangan meninggalkan terlalu lama antara eksam. Jadi seandainya kamu mau, oh aku mau ngambil solution arsitek mas, tapi sebelum itu aku mau ngambil yang cloud practitioner lah. Kalau dari saran sih, setelah kamu lulus cloud practitioner, jangan Facebookan dulu cuy. Kamu langsung lanjut belajar yang solution arsitek, biar ilmu-ilmunya nggak lupa. Nah, oke next mas, next lagi. Oke, bentar. Nah, kalau tadi kan aku bilang kalau cloud practitioner tuh gak wajib-wajib banget ya. Jadi seandainya teman-teman mau ambil sertifikasi itu bisa langsung yang associate. Tapi aku jujur kurang pede cuy. Jadi aku kayak ngerasa butuh validasi gitu. Kayak ah, aku harus lulus cloud practitioner dulu nih sebelum lanjut ke solution architect. Cuma ya minusnya ngabis-ngabisin duit sih. Cuma ya mana lagi ya. Nah, dari contoh soal untuk cloud practitioner tuh kurang lebih gini sih. Burung ya cuy. Burung nggak teman-teman? Kurang lebih soalnya gitu, full bahasa Inggris. Sebenarnya ada pilihan bahasa Indonesia. Cuma kan lucu nih. Nanti firewall jadi tembok api gitu. Terus apa lagi ya? Cloud computing jadi komutasi awan. Ya itu nggak lucu sih. Yang lucu ya tadi firewall jadi tembok api, security group jadi grup keamanan gitu. Kan bingung nih lah. Contohnya, contoh soal dari cloud practitioner tuh gini cuy. Nah, kenapa AWS more economical than traditional data center untuk aplikasi dengan firing compute workloads. Nah, ini yang kira-kira yang mana nih, cuy? Kira-kira yang mana nih, cuy? Ada yang bisa jawab gak, Bang? Yang mana ya? Aku juga nggak tahu ya. Yang coba di next aja deh, Mas. Nggak tahu aku. Oh iya, yang C, cuy. Ternyata AWS itu bisa di launch berdasarkan permintaan ketika dibutuhkan ya. Next terus kurang lebih sih soalnya kayak gitu. Nah, ini untuk level cloud practitioner ya. Kalau yang solution architect tuh lebih panjang, lebih kompleks, lebih pusing, lebih banyak maki-makinya, lebih banyak misuh-misuhnya. Oke, next, 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 next. Wah, banyak banget ya. Ternyata pas ngerancang PowerPoint pas presentasi semangatnya berbeda, cuy. Nah, kesimpulannya sebelum teman-teman mau ngambil sertifikasi mungkin bisa nentuin ini ya, karir goals-nya teman-teman mau lanjut kemana nih, mau ke networking atau security atau mau ke cloud. Tapi menurutku kalau mau sebelum terjun ke security harus belajar networking dulu sih. Soalnya security dan cloud itu bukan ilmu basic. Kalau mau cloud ya harus networking sysadmin, kalau mau security ya networkingnya dulu di dalemin. Terus juga teruslah belajar karena AWS or teknologi yang lain itu tiap harinya pasti berkembang. Jangan malas belajar ya teman-teman. Terus juga join sama komunitas. Contohnya kayak AWS User Group, AWS Cloud Club. Jadi di sana bakal bahas terkait AWS dengan update yang terbaru. Jadi teman-teman gak ketinggalan terkait teknologi AWS. Lanjut. Oke, kurang lebih dari aku begitu teman-teman. Semoga teman-teman dapat gambaran ya. Wah, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Kak Fatur atas pemateriannya ya, yang kadang aku juga ketawa di sini. Oke, teman-teman, sebelum kita ke sesi tanya jawab ya, mungkin kalian bisa sambil nyimpen juga pertanyaan kalian. Kita mau absensi dulu ya, absensi terlebih dahulu. Silahkan buat teman-teman bisa melakukan scan pada layar yang tertera untuk melakukan absensi ataupun bisa mengetikkan link yang tertera di bawahnya. awscc.id/exam/.
Oke. Oke, teman-teman, interupsi sebentar ya, teman-teman, mengenai absensi kita hari ini. Silahkan diperhatikan instruksi dari Kak Fatur. Oke, teman-teman linknya udah dibuka semua belum nih? Nah, untuk yang pertanyaan pertama itu di Yesin ya, teman-teman. Yesin, terus name of your university-nya masukin Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Jadi belum update sih ini. Belum. Scan dulu. awscc.id/exam/csat. Name university-nya Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Terus first name of klub kaptennya isi Muhammad aja. Muhammad, namaku Joy. Muhammad. Terus sisanya teman-teman bisa disesuaikan aja ya, kira-kira pengalaman teman-teman mengikuti sesi ini gimana, terus terkait pertanyaan yang bertanya-tanya kurius ya, terkait AWS certification, kira-kira ngerekomendasiin gak nih ke teman-teman yang lain, terus juga ada komen dan feedback itu diisi bahasa Indonesia aja, gak apa-apa teman-teman. Untuk presensi ditunggu sampai jam berapa nih Kak Karen? Oke, untuk presensi, kira-kira teman-teman membutuhkan waktu berapa menit nih? Saya tunggu mungkin sampai jam 20.35 ya. Atau kelamaan, Mas? Kelamaan. Oke, untuk presensi saya tunggu sampai jam 20.35 ya, teman-teman. Silahkan. Oke, 1 menit lagi menuju penutupan absensi. Pastikan kalian benar-benar melakukan absensi ya, teman-teman. Sambil diiringi dengan lagu ya, Mas.
Gimana? Oke, sudah lebih dari 20.35 ya teman-teman. Maaf tadi kelewatan 2 menit ternyata ya. Oke, langsung saja teman-teman, kita langsung masuk ke dalam sesi tanya jawab. Yang tadi teman-teman udah simpen pertanyaan ya? Maaf. Yang tadi teman-teman sudah simpan pertanyaan, silahkan bisa mulai bertanya kepada 3 pemateri kita mumpung masih di sini ya teman-teman. Besok-besok belum tentu nih kalau kita bakal bertemu dengan mereka lagi. Dan topiknya ya seperti yang tadi teman-teman bisa lihat pada acara hari ini, cloud, network, dan security. Silahkan buat teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Langsung angkat tangan. Oke, nanti saya samperin. Angkat tangan nanti saya samperin terus bertanya. Oke, Mas nanti perkenalkan nama di angkatan baru pertanyaan. Boleh? Namanya nama panggilan aja. Oke, perkenalkan nama saya Hanafi dari dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 23. Saya mau tanya ini Mas soal MTCNA ya. Ya. Itu untuk alurnya itu kita belajar dari teorinya dulu atau bisa langsung ngambil eksamnya gitu Mas. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Mas. Oke, kalau untuk cara ya, kalau saya sendiri yang dulu saya udah ngalamin, dan saya juga materi dulu, isi pelajaran dulu. Saya juga dari SMK sini nih, juga dikasih itu materi yang emang udah ya, udah dikasih tahu materi lama sama yang pelajarin nanti. Saya juga ada prakteknya sebenarnya di MCNA, di mana nanti juga kita coba-coba nih kita ngapain aja nih di Mikrotik ini. Buat nanti itu pas eksam kita tahu nih alur cara kerjanya, yang apa yang dipakai, sampai soal-soalnya tuh udah ada gambaran nanti soal gimana jadinya. Seperti itu sih Mas. Udah kejawab belum Mas? Ya. Eh, boleh ya tanya lagi? Silakan silakan. Ini masih banyak. Ini Mas mungkin boleh di-spill dulu di mana, terus juga kalau boleh biayanya juga. Soalnya gini loh Mas, saya bingung loh. Gimana Eh, gimana? dulu ada tawaran ya dari IDN Bogor, juga dari sekolah karena kemitraan juga. Hmm. Itu saya tolak. Saya tolak karena ada karantinanya selama 2 minggu. Jadi saya tuh males gitu harus ada karantinanya itu. Mungkin boleh disampaikan. Kayaknya. Oh ya Mas, Mas masa COVID ya itu sedih ya? Mas masa COVID itu pasnya. Karena Eh, ini apa? 2021 ya, Oh iya, COVID. masa COVID ya. Kalau untuk saya sendiri tuh, kalau untuk budget ya, saya sendiri backgroundnya emang SMK Telkom. Yang dimana emang kalau untuk sertifikasi MTCNA itu tuh udah dapet lah, dapat gratis. Tapi nanti kalau misalnya nggak PES atau nggak lulus, ya hilang hilang aja udah. Kita nggak bayar duit resminya gitu. Tapi kalau misalnya masih pengen ngikutin MTCNA nya sendiri, itu kalau nggak salah harganya sekarang 2 jutaan apa ya? Kalau nggak salah 2 jutaan lebih. Itu sih Mas. Udah jawab belum Mas? Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Terima kasih Mas. Pak, Oke, terima kasih ya Mas buat pertanyaannya. Oke, langsung next ke selanjutnya. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Oke, dari Mbaknya. Silahkan ya Mbak, nama panggilan Rodi. Izin bertanya, nama panggilan saya Remisa dari Informatika Angkatan 24. Eh, ini untuk semuanya sih secara umum kan biasanya tes ada kayak mock testnya gitu kan ya. Nah itu biasanya kayak saya tuh mau nyobanya bukan di bidang network dan sebagainya. Saya lagi nyoba di yang bahasa biasa kayak C++, Python dan sebagainya di OpenEDG. Dan itu biasanya ada mock testnya. Nah untuk ini tuh ada mock testnya atau enggak?
Kalau ada, apakah sama soalnya seperti ujian yang sebenarnya atau tidak? Itu aja sih. Izin menjawab dari pertanyaannya Mbak Renisa. Saya sendiri kalau pas saat MTCNA ya, untuk mock test-nya sendiri, seingat saya, untuk MTCNA nggak ada sih. Tapi dikasih permaterian di situ, di sana. Kita lihat materi-materi yang memang udah ada sebelumnya, udah tersebar gitu. Yang kita belajar, baru nanti kita ngepraktekin, coba, baru nanti kita masuk ke apa namanya, course aslinya gitu atau MTCNA-nya. Di mana itu dijaga tuh ketat ya sama ada orangnya lah yang ngawas gitu. Itu seperti itu sih dari saya sendiri. Oke, baik. Jika dari saya kurang tahu kalau misal dari pusat Konsil itu ada mock examnya apa enggak, atau yang vendor-vendor lain, kemitraan lain ada sampel examnya apa enggak. Cuman kalau dari saya kemarin itu ada. Cuman beda tingkat level dari mock sama yang exam beneran itu levelnya beda. Lebih diputar lagi soal ceritanya gitu. Dan lebih panjang, lebih susah gitu. Mungkin sekian. Oke, kalau dari AWS mungkin ya ini kan beda-beda vendor kan ya. Kalau dari AWS itu mock test itu ada itu kayak sampel soal gitu untuk sertifikasi yang mana nih yang associate, yang solusi ketik associate atau cloud practitioner lah. Sebenarnya yang tadi aku tunjukin di depan itu contoh dari mock up or sampelnya gitu, Mbak. Nah, tapi eh, yang jelas beda sama yang ada di real exam. Ini cuma gambaran tipe soalnya itu kayak gimana gitu mungkin. Nah, tapi kalau mau belajar yang soalnya mirip kayak yang di real exam ya mau nggak mau belajar dari bocoran. Itu sebenarnya banyak di internet. Cuma kan kurang berkualitas kan ya sertifikasinya kamu lah. Tapi menurutku terkait banyak kan di C++ ya. Nah, menurutku pribadi, developer atau yang kerjaannya ngoding itu sertifikasi menurutku kurang ini deh, Mbak. Kurang kurang ngaruh deh. Soalnya kalau coding gitu kan bisa bikin project tuh. Nah, projectnya taruh di GitHub bisa jadi portofolio. Nah, sedangkan aku apanya nih yang mau dibangun kan bingung nih. Aku mau bikin cloud mesti nyalain selama bertahun-tahun kan kena charge. Terus Mas Arkan apa yang mau ditunjukin? Apakah ya mungkin dia bisa tunjukin dia ikut dia bikin RT RW-net. Terus Mas Raihan mungkin dia projectnya bisa nge-pen test gitu. Tapi selain itu kita kan nggak bisa bikin kode ya, nggak bisa bikin kode yang dijadiin portofolio. Jadi kita ambil sertifikasi untuk menguatin CV, ngevalidasi skill kita itu diakui sama lembaga profesional. Jadi kalau untuk coder or developer, menurutku mending fokus ke building portfolio project yang ada di GitHub sih Mbak, ketimbang sertifikasi. Kurang lebih gitu dari aku Mbak. Dijawab gak ya? Terjawab banget. Makasih banyak. Oke, Iya, sama-sama. kalau soal developer saya lebih ke arah bukan developer sih. Terus kapan nih? Kapan nih? Udah lah, pokoknya competition yang lain gitu. Ya, makasih banyak ya, Kak. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih, Mbak. Mungkin buat next question, ada pertanyaan lagi dari, oh, oke. Ini saya mondar-mandir ya. Sana, sana, sana. Oke, silakan, Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan nama saya Muhammad Arsyad Zaidan, panggilannya Zaidan dari angkatan Informatika tahun 2023. Jadi pertanyaannya yang begini, kira-kira berapa lama sih buat mempelajari sampai benar-benar paham terkait materi-materi yang diujikan saat ujian sertifikasi? Sekian, terima kasih. Oke. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Zaidan tadi ya. Oke, mungkin dari saya dulu. Kalau untuk saya sendiri, saya belajar untuk networking, kurang lebih itu saya sendiri 2 sampai 3 tahunan, itu baru saya dapat MTCNA di situ. Tapi tergantung kalian juga ya mau belajarnya gimana, karena itu juga kan saya ngimbangin ngikutin sama materinya si sekolah. Nah, itu juga materi sekolah juga nanti di akhir-akhir baru dikasih sertifikasi MTCNA gratis kan, yang di mana kita bisa ngikutin gratis ya kalau nggak dapet ya ya cuma hilang nanti. Ya makanya usahain bisa di situ.
Untuk kalian yang emang pengen belajar ya bisa belajar, tapi tergantung kemampuan kalian juga gitu. Pelan-pelan aja, santai aja. Saya juga butuh waktu 3 tahun gitu buat sampai dapat MTCNA gitu. Bisa jadi kalian bisa lebih cepat gitu kan, tergantung pemahaman kalian, cara belajar kalian juga, waktu kalian, jam terbang dan sebagainya gitu. Oke, mungkin gitu sih Mas dari saya. Oke, kalau dari saya, sebenarnya dulu waktu pertama kali tertarik di dunia cybersecurity, saya tuh nggak ada niatan buat ambil sertifikasi ini sih. Cuman kalau misalnya dari kapan, itu dari akhir 2021 dan ambil sertifikasinya itu 2024 itu Mas, 3 tahun. Oke, kalau dari aku pribadi jujur nggak bisa jawab ya, karena background kita kan beda-beda nih. Aku dari TKJ, kamu dari SMA, mungkin SMK yang lain juga. Ya kan beda nih mungkin ya karena aku udah paham networking, udah paham security, udah paham sysadmin, jadi aku tinggal belajar cloud aja. Lah mungkin masnya yang backgroundnya dulu SMA mau nggak mau harus belajar networking dulu, belajar cloud dikit, sorry belajar security dikit, belajar sysadmin dikit, baru masuk ke cloud. Jadi jelas beda-beda. Terus juga per hari juga kita komit jam untuk belajarnya kan beda-beda nih. Mungkin kamu kuat sehari belajar 8 jam, aku cuma 30 menit gitu. Sama kayak yang tadi gue bilang ya, jangan nunggu perfect nilai KKM lebih dikit aja udah lulus sih sebenarnya. Nah, kalau aku sendiri sih belajar cloud dari 2021, bener-bener cloud pertama yang aku pegang tuh Azure cuy. Nah, tapi di 2021 tuh aku udah ada megang ilmu network plus sysadmin, jadi tinggal fokus ke cloudnya doang, nggak belajar basicnya lagi. Kurang lebih berarti 2 tahun 3 tahunan sih sampai kuliah tapi ya. Rata-rata 3 tahunan berarti ya? Ya. Ya. Itu sih kurang lebih Mas, menjawab ya atau ada pertanyaan Heeh. lain? Jawab. Ya. Makasih, Kak. Oke, thank you, thank you. Oke, makasih Mas buat pertanyaannya. Oke, mungkin tadi sudah ada 3 penanya ya, tapi kita buka satu kesempatan lagi buat penanya terakhir. Mungkin masih ada yang mau ingin tanya untuk yang terakhir kali. Oke, boleh. Kamu lagi, Mas. Untung aku tanya di depan doang, kalau di belakang jauh banget. Monggo. Mas, MTSN lagi Mas. Ya kan katanya ada rumor nih Mas, kalau sertifikasi MCNA tuh berlakunya cuma sampai 3 hingga 5 tahun. Itu emang bener ya Mas? Ya itu benar, karena setiap kalau seingat saya dulu ya, setiap 3 tahun itu ada kayak teknologi baru gitu, yang Heeh. dimana kita harus nge-tes lagi nih, tes lagi kemampuan kita di 3 tahun ke depan. Kalau pengen MTSN itu tuh mau dipakai lagi. Jadi harus daftar ulang lagi nanti di 3 tahun lagi udah pasti ya daftar ulang lagi mau pakai MTSN-nya. Seperti itu sih Mas. Udah itu aja sih Mas. Ya, terima Ya, kasih Mas. terima kasih Mas. Mau memastikan aja gitu. Oke, makasih Mas. Berarti ini udah terakhir ya teman-teman. Kita sudah ada 4 penanya tadi, 3 penanya, tambah 1 ekstra lagi. Oke, mungkin sesi tanya jawab ini sudah selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih banyak buat pertanyaan dan antusias dari teman-teman untuk bertanya di sesi tanya jawab ini. Oke, sekarang pertanyaannya nih, apa next session kita? Mungkin teman-teman semua bisa mulai mempersiapkan device-nya masing-masing karena di next session kita ini bakal ada sesi kuis. Ya. Gak usah dibikin pusing teman-teman semuanya. Di sini kita santai aja ya. Kuisnya ini hanya untuk menguji, bukan menguji, apa ya, lebih melatih apa yang tadi sudah kita terima. Gak akan masuk nilai ini kok, gak akan masuk nilai akademik kalian kok, tenang aja. Oke, untuk nextnya kita akan ada sesi kuis. Silahkan operator menampilkan kuisnya. Ya. Kita bermain kuisis lagi ya teman-teman, jadi nggak cuma di mata kuliah kalian aja yang main kuisis, kita nggak bisa kok main kuisis di sini. Silakan teman-teman bisa join di kuisis, kuisis.com ya. Kemudian masukkan kodenya 452957 seperti yang tertera di layar masing-masing. Yuk, join yuk. Namanya gimana Mas penamannya? Apa enaknya cuy? Bahas boleh lah. Yang penting sopan ya teman-teman.
Yang paling sopan cuy. Yuk, yuk, Mau yuk. pakai nim dong juga boleh, atau mau pakai nama 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 panggungnya masing-masing juga boleh. Atau nama bias mungkin Kak. Oh iya, nama biasa ya. Aduh, gantengnya sabar ya, Zril. Buset. Ini Buset, nama buset, buset, panjang dan buset. paling unik ya. Scroll dong. Mau lihat nama-nama yang lain cuy. Hamba Allah, senyumin aja. Agus lapar, Bu. Hahaha. Wah, nih Agus Labu tahun lalu pernah membantai aku cuy di kuis circle. Real. Akhirnya jadi peserta ikut kuisis ada Agus Lawarku bantai aku sama dia. Mana orangnya sini? Agus Orang Lawarku. kedinginan. Siapa kedinginan? Jangan-jangan orang di bawah AC ya kedinginan ya. Oh, kedinginan. Mas, kasihan Mas, dinginan Mas. Buset. Login cuy. Login, login, login. Ditunggu sampai jam berapa nih Kak? Oke, aku tunggu teman-teman join sampai di jam 25 kali ya. 25.4. Oke. Yuk, 2 menit lagi cuy. Jadi kita cepat pulang teman-teman. Real. Real or fake nih? Real. Real. Banyak pesertanya ya. Akhirnya bakal sih loh. Jangan gitu Mas ngomongnya, jangan ngomong gitu. Oke, cukup banyak ya. Thanks teman yang udah meluangkan waktunya lah ya. Oke, nanti kita sukses bareng lah ya. Amin. Amin. Respect juga saya yang mau meluangkan waktu istirahatnya buat nambah knowledge lah ya, nambah saya. Ya. Mangrove. Weh, ngelag Siapa nih, nih? ngelag nih. Solid pacarnya Winter. Winter. Biar siapa nih? Biar Ais patah. Imagine lose. Zack pacarnya Lisa. Ya Tuhan. Pop Me, anak hebat. Ya. Ini ada emot yang lucu banget, Pop Me. Emotnya dingin. Ah, Pop Me, mana Pop Me? Oh, Pop Me, kamu dinginan juga. Ini buat Aska yang ini gak beres nih, orang kedinginan. Ini kira-kira cuy. Di luar Nurul ya tingginya ya. Sate ayam, reconnecting. Ya, reconnecting. Yuk, 2 lagi nepin 40 yuk cuy. Sebelum ya. Ramaikan cuy. Ramaikan. Waduh, 25 Mas. 25.4. Oke lah, langsung di start aja kali ya Mbak. Oke, 25.4 sudah 25.4 maka kita langsung start ya teman-teman. Langsung aja kita start kuisnya. Silahkan Mas. Kita lihat siapa yang akan in top. Kalian berkompetisi juga ya di sini ya. Jangan curang ya cuy. Jangan curang. Atau dia kok. Dapat F ya. Ini yang bikin hal siapa Mas? Tingkatnya medium susah atau gampang? Kayaknya media gampang ya. Gampang nggak cuy? Baru Gampang ya. mulai. Gampang. Cuy. Kalau kau bilangnya gampang, kalau saya mungkin susah ya. Berapa kali cuy? Kok nggak kelar ya? Cari mama nih, suruh pulang. Tapi nanti ya.
cuy. Ada yang mau request juga nih. Jek. Ada yang mau request lagu nih teman-teman. Bersedia kah? Ada yang mau request lagu? Sambil kita kuisis. Kalau ini nih, Ice One. Ada nih tadi pasang winter nih. Namanya paling urgi disuruh request lagu. Kayaknya Anka nih deh selesai pertama. Udah selesai belum? Belum ya, ada lebih. Jangan nyontek teman sebelahnya ya tadi. Kalau dapat kesempatan buat ngurangin poin mending kurang yang juara satu cuy. Kurangin angka tuh. Jangan sampai juara satunya dia gitu. Kenapa? Apa sih? Nih, Anka ini orang kepala nih yang selesai kayaknya enggak apa level soalnya Puan kita. Oke. Ini namanya gantengnya, ada gantengnya Mas Bro. Ini kayaknya perlu desain ya kuisnya. Tapi banyak sekitar 70%. Waduh, ini gimana ceritanya lagu galau kayak gini? Kayaknya kita timing kuisnya ya teman-teman. Mungkin kita tunggu kuisnya sampai jam 21.05. Berarti sekitar berapa? 6 menit lagi. 6 menit lagi ya teman-teman, 6 menit lagi. Ada yang kendala silakan nggak bisa ini sampaikan aja. Sampai cuy, sampai formatnya jangan lupa ya. Format lampenya jangan lupa. Yang tahuan curang langsung di posting ya mukanya ya di Instagram sama SK juga. Cuy, yang udah ngerjain jangan ngerjain ulang pakai nama baru ya. Ada yang kendala? Belum ya atau enggak ya? Lancar aja ya. Kuisis kok. Kalian juga. Sebenarnya yang bikin nilai jelek pas meotik ya teman-teman. Ya kan cuy, yang dapat kesempatan buat ngulangin nilai dong. Yang juara satu nih diserang dong. Biar tag yang Oh, juara juara satu mau serang. Oh, wow. Kenapa ini juara satu? Strike-nya 15 ini agak mencegahkan atau mungkin dia bener-bener pintar. Oh, Ayo, pintar ya? siapa? Imagine lose. Imagine lose. Tapi dia sebenarnya win. Oh, win. Ya, begitulah namanya sebuah kalau merendah. Beda sama saya yang
Ya, dulu pas aku semester 1 tuh setiap habis matkul agama tuh pakai kursi joy. Nah, hasilnya kan tahu sendiri kan jadinya gimana. Astagfirullahaladzim, betul. Udah kali ya, Mbak, udah pada submit. Udah nih. Submit semua. Oke. Nunggu 3 menit lagi, Mas. Oke. Udah. Oh, teman-teman, berarti di sini semuanya udah semua ya. Sisanya gampang kayaknya deh. Mungkin sampai 1-0 aja kalian udah pada selesai semua. Oke. Ini the board-nya, oh, show only top 5. Udah kan? Oke, siap. Salah hacker, amin. Amin. Orang baik atau orang jahat nih? Oke, sekarang kita ada, mungkin kita mau baca nih, sama mau manggil nih top 3 dari puisi hari ini. Yang pertama, Imagine Loss dengan strike 15. Siapa nih? Silakan angkat tangan. Penasaran nih, aku mau tahu orangnya yang mana. Teman bilang gak ada orangnya, gak mungkin ya. Mana nih teman? Halo Mas, Imagine Loss. Siapa nih? Imagine Loss, padahal aslinya benar. Siapa nih? Silakan angkat tangan. Saya mau nyari orangnya yang mana. Masa gak ada mau ngaku? Gak usah malu-malu, Mas. Kita butuh orang top 3 soalnya. Silakan yang namanya Imagine Loss. Silakan mengaku diri. Untuk orang top 3 buat diinterogasi ya, Mbak. Ayo maju Kalau siapa cuy? aku aja ngaku, berarti tuh 15 cuy. Oh iya juga sih. Lanjut ke yang kedua mungkin Mbak. Oke, sambil kita menunggu keberanian si Imagine Loss ini, yang kedua Popmi dengan emot kedinginan. Silakan, oke Popmi. Oke, silakan maju Kak Popmi. Kak Popmi. Oke, Mas kita ada request nih buat top 3. Silakan dong sampaikan kesan-kesan pada acara hari ini. Santai aja, ini bukan kayak masuk ini, nggak masuk matkul ya. Ya. Kesan acara hari ini. Yang simpel itu udah nggak apa-apa. Tapi namanya disebut dengan nama project. Perkenalkan, nama saya Gadok Zulfikar dari Informatika Angkatan 24. Untuk acara kali ini ya biasa yang enak didengar, terutama dari yang udah dimari. Bagi saya yang belum ada dasar sama. Ada pesan? Jadi syarat buat kami? Ya, ada snack. Senggol masuk lagi, senggol. Oke, terima kasih ya Mas, terima kasih. Silakan duduk. Oke, buat yang kedua tadi siapa ya? Yang ketiga. Yang ketiga dari AHH. Ini kayak orang ketawa. Silakan, siapa nih pemilik AHH? Oh, silakan maju. Semangat ya yang angkatan 24 ya. Ya emang kayak kita semester 5. Angkat aja syukur. Iya. Ya, namanya juga ya. Nama ulangi, saya Reniza dari Informatika Angkatan 24. Pesan-pesannya tadi keren banget, apalagi buat yang ada dasarnya seperti yang tadi dibilang. Terus juga certification kan jarang didengar ya, jadi apalagi dibahas benar-benar dengan komplit gitu dari persiapannya, dari apa aja soalnya,
pelajari itu udah bener-bener kayak daripada nonton YouTube nanti gitu kan, mendingan nonton dari orangnya langsung gitu. Lagi bisa tanya-tanya juga. Terus mungkin masukannya cuman itu sih, saya minus ya. Oh, PPT-nya kurang jelas tadi karena tulisannya kecil, itu aja sih. Oke, terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah dapat ini ya, pesan positif. Oke, makasih. Oke, buat yang pertama tadi tuh yang masih menjadi misteri ya, misteri bagi kita semua. Tadi siapa namanya? Imagine Luz. Siapa nih Imagine Luz? Kita butuh mas atau mbak Imagine Luz. Mas kan, wah ada yang mau nyepil nih kayaknya nih. Siapa nih? Oh, mau di-hacking mas? Imagine Luz ini siapa nih? Coba mas kalau kamu tebak-tebak muka di sini yang kayaknya mencurigakan ya, ketawa-tawa gitu mungkin. Mungkin dia pemiliknya. Wah, katanya di belakang tuh misinya Oh tuh. gitu ya. Gak mau show off kah? Padahal cuma bentar doang. Siapa Joy? Ayo Joy, biar cepat pulang Joy. Pemilik Imagine Luz ada di sini. Kalian? Terus sih. Kalian? Ini ya, aku bingung nih, kalian aku tanyain pemilik Imagine Luz bukan? Bukan. Kan jadi tebak-tebak. Oh, ini bukan. Bukan. Kayaknya si Imagine Luz ini masih mau stay ini deh. Masih mau stay mysterious deh. Oke. Karena salah satu orang ini mungkin mau stay mysterious, stay private gitu ya. Kayak orang-orang sekarang. Jadi nggak apa-apa, kita relakan satu orang ini. Oke. Kalau seperti itu, terima kasih banyak ya teman-teman buat ikut dalam sesi kuisis kita juga hari ini. Dan kita sekarang sudah mau menuju ke akhir acara. Karena ini juga sudah jam 9 ya teman-teman. Kita sudah mau menuju ke akhir acara, tapi sebelum itu saya ingin memanggil Kak Fatur, Kak Arkan, dan juga Kak Raihan untuk bisa mengikuti dokumentasi kita untuk acara hari ini. Silakan Kak. Monggo. Teman-teman bisa stay aja di kursi. Kalau kalian mau geser, geser maksudnya geser ini ya buat lebih kelihatan. Bisa geser atau maju ke depan juga nggak apa-apa. Biar bisa kelihatan. Kalian gimana ini? Mencar-mencar. Maju semua. Mas siapa mbak? Kelihatan nggak? Oke, teman-teman semuanya stay. Kita mau foto dulu, dokumentasi dulu. Dalam hitungan 3, 2, 1. Lagi? Berapa kali mas? Lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima kasih banyak. Oke. Nah, mungkin untuk para pemateri kita, Kak Fatur, Kak Raihan, dan Kak Arkan, terima kasih banyak ya udah mengisi materi pada acara hari ini ya. Untuk acara Certification Connect Insights from Cloud Security and Networking Expert. Karena acara sudah selesai, saya akan kembali duduk ke tempatnya masing-masing. Oke teman-teman, gimana nih acara hari ini? Aku kalau mau baca nama acaranya, baca lagi soalnya bahasa Inggris. Certification Connect Insights from Cloud Security and Networking Experts. Berarti harusnya outcome dari kita mengikuti acara hari ini, kalian sudah mendapatkan beberapa wawasan, beberapa gambaran umum atau gambaran besar dari topik kita hari ini, yaitu Cloud Security dan juga Networking. Mungkin dari sini kalian sudah dapat banyak ya, banyak stories, cerita-cerita pengalaman dari materi kita tadi, bagaimana cara mendapatkan sertifikasi terutamanya. Dan di sini juga kita fokusnya tentang certification ya.
Dan mungkin habis ini teman-teman di sini tertarik untuk pengen ikut sertifikasi. Seperti yang tadi ya, kata kakak kita bilang, itu benefitnya bisa sebagai memperkuat CV kita gitu. Mungkin kalian nggak cuma mau ikut sertifikasi satu aja cloud atau security doang atau networking doang, kalian kan bisa ikut semuanya. Barangkali di sini ada ya yang mau ikut semuanya langsung ya. Jago banget, apalagi tadi yang namanya siapa? Yang namanya Imagine Lose, ya itu kan ada strike 15 tuh. Kamu juga bisa ikut, tiga-tiganya kok. Sertifikasi itu nggak terbatas sama satu topik kok, tapi bisa semuanya kalian ikutin. Oke, mungkin sekian aja ya buat acara hari ini. Certification Connect Insights from Cloud Security and Networking Experts. Saya Karen sebagai Master of Ceremony dan moderator pada acara hari ini. Saya undur diri. Terima kasih banyak teman-teman semua yang telah hadir pada acara ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Hati-hati di jalan teman-teman semuanya, silakan bisa keluar melalui pintu yang ada di sebelah sana. Dan ya.